wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako, Prodi Kesehatan Masyarakat dengan NIM P1012207 kelas D. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kekurangan vitamin A. Nah, kita akan bahas pertama yaitu definisi vitamin A. Nah, sebelum kita lanjut ke definisi vitamin A, di sini saya akan menjelaskan sebenarnya apa sih itu vitamin A. Vitamin merupakan nutrien organik yang dibutuhkan dalam jumlah kecil untuk berbagai fungsi biokimiawi dan yang umumnya tidak disintesis oleh tubuh sehingga harus dipasok dari makanan. Vitamin yang pertama kali ditemukan adalah vitamin A dan B. Ternyata masing-masing larut dalam lemak dan larut dalam air. Nah, kemudian kita masuk pada definisi vitamin A. Vitamin A atau retinol adalah senyawa plisopeneroid yang mengandung cincin siklosenil. Vitamin A termasuk vitamin larut dalam lemak atau fat soluble dan agak stabil terhadap suhu yang tinggi. Di dalamnya termasuk retinol atau ester retinil alkohol vitamin A, ester vitamin A, retinal atau aldehid vitamin A, dan asam retinoat atau asam vitamin A. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang kedua yaitu fungsi vitamin A. Yang pertama ada pertumbuhan dan perkembangan. Vitamin A berpengaruh terhadap sintesis protein, dengan demikian terhadap pertumbuhan sel. Vitamin A dibutuhkan untuk perkembangan tulang dan sel epitel yang membentuk email dalam pertumbuhan gigi. Pada kekurangan vitamin A, pertumbuhan tulang terhambat dan bentuk tulang tidak normal. Bila hewan percobaan diberi makanan yang tidak mengandung vitamin A, maka pertumbuhan akan terganggu setelah simpanan vitamin A dalam tubuh habis. Pada anak-anak yang kurang vitamin A, terjadi kegagalan dalam pertumbuhan. Vitamin A dalam hal ini berperan sebagai asam retionat. Yang kedua atau diferensiasi sel. Vitamin A sangat penting dalam menjaga kondisi normal diferensiasi sel-sel yang menyusun komponen struktural mata seperti kornea dan retina. Yang ketiga ada fungsi vitamin A, itu sistem fungsi kekebalan tubuh. Vitamin A berpengaruh terhadap fungsi kekebalan tubuh pada manusia dan hewan. Mekanisme sebenarnya belum diketahui secara pasti. Retinol tampaknya berpengaruh terhadap pertumbuhan dan diferensiasi limfosit B atau leukosit yang berperan dalam proses kekebalan humoral. Di samping itu, kekurangan vitamin A menurunkan respon antibodi yang bergantung pada sel T atau limfosit yang berperan pada kekebalan seluler. Sebaliknya, infeksi dapat memperburuk kekurangan vitamin A. Dalam kaitan vitamin A dan fungsi kekebalan ditemukan bahwa 1. Ada hubungan kuat antara situs vitamin A dan resiko diare belum begitu jelas. Kedua, hubungan antara kekurangan vitamin A dan diare belum begitu jelas. Yang ketiga, kekurangan vitamin A pada campak cenderung menimbulkan komplikasi yang dapat berakibat kematian. Nah, yang terakhir fungsi vitamin A yaitu penglihatan. Vitamin A atau sebagai retinal dibutuhkan di retina mata untuk mengubah cahaya visual menjadi saraf sinyal ke otak. Elemen sensorik retina terdiri dari batang kerucut. Batang bertanggung jawab atas proses visual yang terjadi dalam cahaya redup, menerjemahkan objek menjadi gambar hitam putih, dan mendeteksi gerakan kerucut bertanggung jawab atas visual proses yang terjadi di bawah cahaya terang, menerjemahkan objek menjadi gambar berwarna. Baik, kita masuk pada pembahasan ketiga yaitu sumber vitamin A. Sumber vitamin A banyak terdapat di sayuran, buah, dan lauk hewani. Menurut Salabriawan Martianto dan TH 2020. Sumber vitamin A pada sayuran yaitu bayam, kangkung, tomat, wortel, sawi, katuk, kelor, dan labu. Sumber vitamin A pada buah yaitu pepaya, mangga, semangka, dan alpukat. Sedangkan pada lauk hewani yaitu telur, daging ayam, hati ayam, hati sapi, dan susu. Nah, di dalam slide saya itu juga ada beberapa pemasok vitamin A menurut WHO. Teman-teman bisa lihat sendiri dan beberapa sumber vitamin A dan kandungannya.
Nah, kita masuk pada pembahasan yang keempat, yaitu kekurangan vitamin A. Kurang vitamin A atau KVA masih merupakan masalah yang tersebar di seluruh dunia, terutama di negara berkembang, dan dapat terjadi pada semua umur, terutama pada masa pertumbuhan. Kekurangan vitamin A sering terjadi pada anak balita. Gangguan pada mata dapat terjadi dalam beberapa tahap, tergantung berapa berat ringannya defisiensi vitamin A. Terganggunya kemampuan untuk beradaptasi dan melihat dalam kondisi gelap, xerophthalmia, hingga akhirnya mengalami kebutaan dapat terjadi. Kornea mata terpengaruh sejak dini oleh kekurangan vitamin A. Kelenjar air mata tidak mampu mengeluarkan air mata sehingga terjadi pengeringan pada selaput menutupi kornea, tanda pemburaman. Pelapisan sel epitel kornea yang akhirnya berakibat melunaknya dan bisa pecah yang menyebabkan kebutaan total. Beberapa ciri-ciri dan gejala jika kekurangan vitamin A adalah kelelahan yang sangat, anemia, kulit menjadi kering, gatal dan kasar. Pada rambut dapat terjadi kekeringan dan gangguan pertumbuhan rambut dan kuku. Nah, di slide saya itu ada gambar salah satu kekurangan vitamin A. Tahun 2014 diperkirakan terdapat sebanyak 6-7 juta kasus xerophthalmia atau kelainan pada mata karena kekurangan vitamin A. Menurut WHO tahun 2014. Pada balita di seluruh dunia, sekitar 250.000 sampai 500.000 balita di negara berkembang menjadi buta setiap tahun karena kekurangan vitamin A. Menurut Riskades 2018, di Indonesia sebanyak 20 sampai 40 juta menderita kekurangan vitamin A pada tingkat lebih ringan yang menimbulkan daya tahan tubuh anak menurun. Kelebihan vitamin A atau hipervitaminosis adalah kondisi penumpukan vitamin yang sangat berlebihan di dalam tubuh sehingga dapat menyebabkan keracunan. Gejala yang ditampilkan bisa berbeda tergantung dari vitamin apa yang kadarnya berlebihan dalam tubuh. Mengonsumsi vitamin A melebihi dosis yang direkomendasikan dapat menyebabkan keracunan vitamin A. Kondisi tersebut bisa lebih cepat terjadi pada bayi dan anak-anak. Ketika mengalami kelebihan atau keracunan vitamin A, seseorang dapat mengalami beberapa tanda dan gejala berikut ini. Yang pertama, gangguan pencernaan seperti mual, muntah, dan diare. Dan yang kedua yaitu gangguan penglihatan. Dan yang ketiga yaitu pusing atau vertigo. Dan keempat, kulit kering, bersisik, dan tampak berubah warna menjadi jingga. Selain itu, kelebihan vitamin A juga bisa menimbulkan sejumlah komplikasi seperti penipisan tulang atau tulang menjadi lebih rapuh, gangguan saraf, hingga kerusakan hati. Jika terjadi pada ibu hamil, kelebihan vitamin A dapat meningkatkan resiko terjadinya cacat bawaan lahir pada janin. Agar tidak mengalami kekurangan atau kelebihan vitamin A, berdasarkan Permenkes nomor 28 tahun 2019, angka kecukupan gizi vitamin A berdasarkan umur per hari yaitu pada bayi yang berumur 0 sampai 5 bulan yaitu 375 retinol, pada umur 6 sampai 11 bulan 400 retinol, pada umur 1 sampai 3 tahun 400 retinol, pada umur 4 sampai 6 tahun yaitu 450 retinol, pada umur 7 sampai 9 tahun yaitu 500 retinol. Nah, pada laki-laki yang berumur 10 sampai 12 tahun dianjurkan mengonsumsi 600 retinol, berumur 13 sampai 15 tahun dianjurkan mengonsumsi 600 retinol, pada umur 16 sampai 18 tahun 700 retinol, umur 19 sampai 29 tahun 650, umur 30 sampai 49 tahun 650, umur 50 sampai 64 tahun 650, umur 65 sampai 80 tahun 650, umur 80 lebih tahun mengonsumsi 650. Nah, pada perempuan
yang berumur 10-12 tahun dianjurkan mengonsumsi 600 retinol. Umur 13-15 tahun yaitu 600 retinol. Umur 16-18 tahun 600 retinol. Umur 16-18 tahun 600 retinol. Umur 19-29 tahun 600 retinol. Umur 30-49 tahun 600 retinol. Umur 50-64 tahun 600 retinol. Umur 65-80 tahun 600 retinol, dan umur 80 lebih tahun mengonsumsi 600 retinol. Pada ibu hamil trimester 1 itu dianjurkan mengonsumsi lebih 350 retinol. Trimester 2 lebih mengonsumsi 350 retinol. Trimester 3 lebih mengonsumsi 350 retinol. Pada ibu menyusui 6 bulan pertama itu dianjurkan mengonsumsi lebih 350 retinol. 6 bulan kedua lebih mengonsumsi 350 retinol. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir, yaitu upaya pencegahan kekurangan vitamin A. Prinsip dasar untuk mencegah dan menanggulangi masalah kekurangan vitamin A adalah menyediakan vitamin A yang cukup dalam tubuh. Selain itu, perbaikan kesehatan secara umum turut pula memegang peranan dalam upaya menyediakan vitamin A yang cukup untuk tubuh. Ditempuh kebijaksanaan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan konsumsi sumber vitamin A alami melalui penyuluhan. Yang kedua, menambahkan vitamin A pada bahan makanan yang dimakan oleh golongan sasaran secara luas atau fortifikasi. Yang ketiga, distribusi kapsul vitamin A dosis tinggi secara berkala. Upaya meningkatkan konsumsi bahan makanan sumber vitamin A melalui proses komunikasi informasi edukasi atau KIE merupakan upaya yang paling aman dan langgeng. Namun disadari bahwa penyuluhan tidak akan segera memberikan dampak nyata. Selain itu, kegiatan fortifikasi dengan vitamin A masih bersifat rintisan. Oleh sebab itu, penanggulangan KVA saat ini masih bertumpu pada pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi beras menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000. Demikian pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat, dan ketika ada tutur kata saya yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.